Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia menggunakan kisah Hagar dan Sarah sebagai perumpamaan. Anak dari Hagar diperoleh dalam kedagingan karena keinginan manusia untuk memiliki keturunan. Sementara anak dari Sarah didapatkan semata-mata karena janji, karena semula Sarah mandul. Dengan perumpamaan itu, Rasul Paulus membandingkan antara orang-orang yang memperhambakan diri di bawah hukum dengan orang yang merdeka karena iman kepadamu. Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang percaya adalah anak-anak perjanjian, bukan lagi anak-anak kedagingan. Karena itu, orang-orang percaya tidak sepantasnya bertindak seperti seorang hamba yang tidak merdeka. Kehidupan orang Kristen seharusnya dijalani seperti halnya anak karena janji. Kita hadir di dunia ini bukan karena keinginan manusia atau kedagingan, melainkan kehendak-Mu. Bapa, Thomas tidak percaya ketika murid-murid yang lain berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Dan Thomas menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas tidak percaya dan ia meminta tanda. Yesus berkata kepada orang banyak yang mengerumuninya, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mengendaki suatu tanda." Padahal mereka telah melihat mukjizat yang dilakukan Yesus Putramu, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka juga telah mendengar perkataan Yesus yang penuh hikmat ilahi dan yang menuntun pada jalan keselamatan. Semua tanda itu tidak cukup bagi mereka. Bapa, Yesus Putramu tidak akan memberikan mereka tanda karena pelajaran dari kisah Nabi Yunus seharusnya telah mereka pahami. Yunus datang kepada Ninive untuk mengadakan penghakiman Allah. Allah memberikan keselamatan kepada Ninive karena mereka bertobat setelah mendengarkan Yunus. Sekarang di hadapan mereka berdiri seorang yang melebihi Yunus dan Salomo. Jika mereka tidak percaya kepada Yesus, maka pada masa penghakiman kelak, orang asing akan bangkit seperti Ratu Sheba menghukum mereka orang-orang Yahudi. Mengapa justru bangsa asing yang akan menghakimi orang Yahudi? Karena mereka percaya kepadamu dan bertobat. Sedangkan orang-orang Yahudi mengeraskan hati dan tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Peringatan keras Yesus berlaku juga bagi kami pada masa kini. Orang yang tidak mendengar firman-Mu dan tidak bertobat akan dihukum. Orang yang bertobat akan hidup dalam iman dan kelak akan menghakimi bersama-sama Yesus Putramu, menghakimi orang yang menolak Yesus. Bapa, berilah kiranya tanda kehidupan dalam diri Yesus Kristus, Putra Manusia. Semoga hidup dan wafatnya membangkitkan hidup baru, penuh kekuatan dan harapan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh
Kudus. Amin.